Berjumpa kembali dengan saya, Feria Sugiarto, selaku penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang. Dalam kesempatan ini saya hendak menyampaikan kabar baik kepada saudara sekalian bahwa dalam tema Natal di tahun 2025 ini, PGI dan KWI bersepakat untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebagaimana tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang pertama ayat yang 21 dikatakan demikian. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara terkasih di dalam Tuhan, seringkali kehidupan rumah tangga itu terasa berat ketika mulai diperhadapkan dengan yang namanya perselisihan paham, pertengkaran, atau mungkin hubungan yang dingin, baik antar pasangan maupun antara orang tua dengan anak-anak. Tidak ada hubungan yang hangat, tidak ada komunikasi yang hangat, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga semakin terasa berat. Belum lagi diperhadapkan dengan masalah-masalah lain, entah itu masalah tekanan ekonomi, entah tekanan sosial, ataupun masalah tekanan-tekanan yang lain. Ini sebuah kenyataan yang dihadapi oleh banyak keluarga. Namun kita saat ini diingatkan bahwa di dalam kitab Injil Matius pasal pertama ayat 21 firman Tuhan mengatakan dan mengingatkan kepada kita bahwa masalah terdalam dalam kehidupan setiap orang, setiap manusia di dalam keluarga salah satunya adalah karena dosa. Dosa itu bukannya sekedar istilah teologis yang berat, tetapi dosa dalam kehidupan kita sehari-hari itu muncul dalam bentuk acuh tak acuh, keegoisan, atau mungkin amarah yang tidak terkendali, atau bisa juga abai terhadap pasangan, abai terhadap anak-anak. Sehingga kemudian muncul kepahitan karena sikap abai mungkin dari seorang bapak kepada anak-anaknya, atau seorang suami kepada istrinya. Demikian juga istri sebaliknya kepada suami, atau seorang ibu kepada anak-anak. Masalah terbesar dalam kehidupan manusia adalah karena dosa. Yesus datang untuk menjadi juru selamat, menyelamatkan umatnya dari dosa. Mengapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat, itu yang bisa menyentuh akar dari setiap persoalan hidup setiap orang yang menjadi bagian dalam keluarga. Jadi keretakan keluarga itu adalah karena hati yang berdosa. Keretakan keluarga dimulai dari seorang bapak yang hatinya belum dipulihkan bagi anak-anaknya, seorang suami yang hatinya belum dipulihkan terhadap istrinya. Demikian juga hati seorang istri yang berdosa, sehingga kemudian muncul keretakan dalam hubungannya dengan suami. Atau mungkin seorang ibu muncul keretakan hubungan dengan anak-anaknya. Yesus hadir, mau datang di dalam hati kita untuk menyelamatkan kita, memulihkan hati kita.
Yesus tidak menunggu keluarga yang tidak sempurna itu untuk menjadi sempurna dulu, untuk Yesus itu berkenan hadir. Yesus mau hadir, berkenan hadir bagi kehidupan setiap orang dan kehidupan keluarga yang memang diperhadapkan dengan keretakan hubungan, kehancuran rumah tangga, dan Yesus mau hadir di dalamnya. Di dalam kehidupan rumah tangga yang saat ini rapuh dengan segala macam tekanan-tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan mental, dan yang lainnya. Yesus hadir, masuk dalam akar dari semua persoalan itu, yaitu hati yang masih diliputi dengan keinginan untuk berbuat dosa. Maka pesan firman Tuhan saat ini, bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, kita bisa merasakan campur tangan Tuhan dalam proses pemulihan kita. Yang pertama adalah, mari kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita mulai dengan, ayo kita bangun persekutuan doa. Kita saling mendoakan antar pasangan, mendoakan anak-anak. Hati bapak kembali kepada anak-anaknya. Hati suami kembali kepada istrinya. Hati istri kembali kepada suaminya. Hati seorang ibu kembali kepada anak-anak. Dimulai dengan kembali kepada Tuhan dan dilakukan di dalam doa kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, itu sangat besar kuasa. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat ke-16. Hal yang kedua adalah perlu bangun komunikasi yang jujur, terbuka antar pasangan, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Mulai membiasakan untuk membangun komunikasi yang jujur dan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, semuanya jujur terbuka. Belajar untuk membangun komunikasi adalah dimulai dari meja makan. Ketika kita makan bersama, bangun keakraban, bangun keterbukaan, dan jauhkan daripada segala sifat amarah. Mau jujur terbuka dan mau menerima kelemahan masing-masing setiap pribadi dalam anggota keluarga. Suami mau menerima kekurangan istri. Demikian juga istri mau menerima kekurangan suami. Demikian juga anak-anak bisa menerima kekurangan dari orang tuanya. Orang tua bisa menerima kekurangan dari anak-anak. Ketika mulai bisa saling merendahkan diri, bisa saling melayani, ada keterbukaan, kita dipulihkan komunikasi kita, hubungan baik, hubungan akrab, mau jujur, terbuka. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang kedua. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kemudian yang ayat kelima dikatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan ketekunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-7, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Komunikasi dari kunci untuk kita dipulihkan dalam hubungan kita dengan seisi keluarga kita. Hal yang terakhir, yang ketiga adalah bagaimana kita juga tidak menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang percaya. Sebab dengan persekutuan orang percaya, kita boleh dibangun, kita dinasihati, kita boleh bertumbuh secara kehidupan rohani kita. Di dalam kitab Kejadian
pasal kedua ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Seseorang butuh orang lain. Seseorang butuh untuk berkumpul dengan orang yang lain. Dan Ibrani pasal 10 ayat 25 pun dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, kita rindu Allah hadir bagi kita dan menyelamatkan kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Tuhan dengan kita berdoa, dengar-dengaran firman, dimulai dari kehidupan keluarga kita. Yang kedua, bangun komunikasi yang jujur terbuka dengan pasangan, dengan anak-anak. Dan yang ketiga adalah bangun persekutuan dengan orang-orang percaya. Kita butuh orang lain. Kita butuh orang-orang yang bisa membangun kita secara rohani, mendukung kita untuk kita bisa menerima nasihat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diberikan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Demikian yang dapat saya sampaikan kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.